Saya selalu antusias banget sama yang namanya psikologi. Dari dulu itu suka banget. Walaupun saya bukan psikolog, karena dulu salah jurusan, ya kuliahnya putus di ujung berung. Kalau mau nyambung tuh kayaknya lama gitu ya, nggak ngabisin waktu kurang lebih sekitar 4 tahun gitu. Dan harus masuk setiap hari. Kayaknya saya nggak punya waktu untuk ke sana karena saya udah mulai berbisnis waktu itu. Jadi saya pikir, udahlah, saya belajarin aja ke sana sini. Akhirnya saya ngidar ke sana kemari. Saya bekerja di bidang psikologi terapan, ya, belajar tentang teknologi pikiran bawah sadar. Akhirnya saya bisa ngambil kuliah pendek di STTRI ya buat belajar tentang konseling gitu ya. Saya mendalami deh apa aja pokoknya yang ada tentang psikologi karena saya suka banget di bidang itu ya, terutama psikologi terapan. Saya belajar sama Dr. L. Michael Hall langsung gitu ya. Kalau di total mungkin sekitar ada 30 hari kali ya, dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam ya, ditotalin semua session saya bareng beliau mungkin udah sekitar 30 hari langsung belajar dari benar-benar pakarnya gitu ya setiap hari. Dan banyak lagi course-course lainnya yang memakan 300 jam, 250 jam, dan saya lakukan ada yang berulang-ulang. Saya datang lagi untuk belajar dan mendalami tentang psikologi manusia. Saya selalu antusias dengan psikologi manusia. Sampai di satu titik saya menemukan banyak challenge yang kok saya belum bisa menyelesaikan masalah saya pribadi gitu ya. Itu yang saya cari dari dulu. Bagaimana caranya saya supaya bisa menyelesaikan problem saya sendiri tanpa saya harus mengandalkan coach saya atau trainer saya terus berulang-ulang untuk masalah hal-hal yang kecil. Kalau hal besar mungkin ya saya datang ke mereka. Tapi kenapa kok hal kecil saya juga harus datang sampai bersession kadang-kadang nggak beres-beres gitu. Itu yang selalu jadi kayak antusiasme saya untuk saya cari tahu. Dan saya pikirin terus putar otak bagaimana caranya. Karena kadang ada hal yang private juga gitu yang saya kayaknya nggak enak banget buat diceritain. Tapi katanya kalau mau bisa terbebaskan ya kamu harus ceritain gitu. Kalau nggak diceritain gimana bisa dibantuin gitu ya. Tapi sedangkan kayak it's like sesuatu yang kayak aduh gue bener-bener gak mau ceritain deh, kalau bisa ya jangan gitu ya, kenapa harus diceritain, walaupun memang ya mereka jaga rahasia atau segala macam gitu, tapi kalau bisa nggak diceritain saya mungkin akan lebih bahagia gitu ya. Yang penting saya perlunya kan apa, saya mendapatkan pencerahan, saya dapat ketenangan, saya dapat melepaskan sehingga emosi-emosi itu tidak ada lagi gitu ya dalam diri saya. Nah jadi saya mikir otak terus, aduh gimana caranya. Akhirnya saya menemukan di satu titik kombinasi ketika saya mengenal tentang konsep fisiologi. Jadi bukan psikologi tapi fisiologi. Fisiologi adalah teknik bagaimana kita mengolah fisik kita ya untuk melepaskan emosi, berupa tension atau tekanan yang ada dalam diri kita. Karena tubuh fisik manusia semuanya sama ya. Jadi kalau misalkan kita mengeriset sistem kita ya dengan menarik nafas, menahan dan melepaskannya, ternyata ada certain ways dengan cara tertentu mengkombinasikan antara fisiologi dengan psikologi kita. Itu kita bisa melepaskan dengan luar biasa cepat sekali, instan, dan benar-benar kayak like sesuatu yang susah memang dibicarakan. Ternyata kuncinya ada di sini, ketika mengkombinasikan antara sistem psikologi dan sistem fisiologi di tubuh. Karena tubuh, pikiran, dan jiwa semuanya adalah satu kesatuan. Secara fisik, ya kalau misalkan kita main fisik aja, ya mungkin hasilnya nggak semaksimal itu juga. Butuh proses juga waktu. Caranya misalkan kayak saya menenangkan diri, tubuh fisik saya melatih untuk pernafasan, saya belajar untuk relax gitu ya. Nah tapi nggak guided, saya juga nggak ngerti jadi caranya gimana sih totalinya buat ngelepaskan gitu ya, butuh proses lama sekali. Saya coba meditasi, butuh proses waktu yang cukup banyak, lama, tapi nggak kok saya masih tetap terbawa sama emosi saya, masih terbawa sama masalah saya datang ke training, kok kayaknya nggak selesai juga. Saya ikut terapi banyak sekali session, nggak beres juga. Sampai di titik Steffi sampai ngomong sama saya, woi lu nih percuma ikut training macem-macem segala macem gitu ya, tapi sama aja kelakuan tetap tidak berubah. Saya selalu merasa diri saya yang paling benar. Karena apa? Saya yang lakukan meditasi tiap hari. Saya yang udah datang ke sesi training. Saya datang ke konseling. Saya jadi trainer. Saya ini, saya itu, saya ono, saya anak. Saya yang paling weh, ternyata itu egonya luar biasa. Saya yang paling keren, paling luar biasa, paling dahsyat. Kamu yang lain bukan apa-apa. Begitu dibilang, lu tuh kenapa tetap aja gak berubah? Langsung lemes gitu ya. Tapi di situ saya jadi dapat pencerahan. Well, ternyata ya hidup saya selama ini, pencarian saya selama kurang lebih hampir 10 tahun ke belakang, ya saya tidak menemukan banyak sekali perubahan gitu ya.
Ya sampai akhirnya ya saya mulai banyak mengenal konsep-konsep yang berbeda ya, dan ketika mengkombinasikan antara fisiologi dengan psikologi ini ternyata menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa dan sangat unik sekali. Dan ketika saya praktekkan kepada diri saya sendiri, oh man damn, akhirnya saya menemukan satu kunci yang anjrit, saya bisa melepaskan ya emosi saya tanpa saya harus menceritakan kepada siapa-siapa, dengan cara yang cepat, mudah ya, saya bisa lakukan sendiri. Gila, itu yang pertama kali saya pikirkan. Tapi apakah cuma it works for me gitu ya. Nah, ternyata selama kita masih manusia, selama kita masih pakai raga, masih tubuh, ya fisiologi kita semuanya sama. Kalau saya digigit macan sakit, di sengat tawon sakit, Anda juga di sengat tawon sakit, digigit harimau sakit. Semua manusia sama, fisiologinya bekerja dengan cara yang sama. Kalau dikasih stimulus cepet nyambung ke sini, ya kan? Kalau kita diulang-ulang di training terus ngelihat gambar M ya, misalkan logo McDonald, terus kita dikasih aroma apa wangi-wangi tertentu, misalnya dari ayam goreng, kentang gorengnya dia, langsung dari sini keluar air liur gitu ya. Wih, saya ngebayanginnya aja kayak wanginya kentangnya enak banget gitu ya, karena kriuk gitu ya. Nah, mungkin saya ngomong begini aja Anda udah mulai ikut berasa gitu ya, kayak tiba-tiba jadi pengen makan McDonald nih misalnya ya. Nah, jadi tubuh fisik kita ya, kita bekerjanya kurang lebih sama semuanya gitu ya, manusia gitu ya. Nah, jadi ada cara-cara tertentu ternyata yang kita bisa gunakan untuk melepaskan emosi kita, dan ketika saya find out, oke, ini caranya, lalu saya menciptakan sequence-nya sendiri, bagaimana langkah yang paling tepat untuk melepaskan secara total, totally, completely free, freedom, totally, kayak nggak ada rasanya lagi yang tersisa gitu ya, kita bisa sweeping abis gitu ya. Dan itu yang mengubahkan banget ya. Jadi sekarang nih, kemarin kelas udah total udah lebih dari 300-an orang, dan sebelumnya saya udah uji cobakan di sekitar mungkin ya total udah lebih dari 1.000 orang ya yang ikut di kelas barengan gitu ya. Dan mereka semua bisa melepaskan. Ya, jadi boleh dibilang ya kayak gampang banget buat ngelepasin emosi gitu, bukan sesuatu yang susah lagi yang kayak dulu. Karena apa, dulu selama ini selalu terpisah. Kalau kita bicara psikologi, kita psikologi saja, semua psikologi. Bicara fisiologi saja, fisiologi. Nah, bagaimana kalau kita kombinasikan semuanya? Ternyata itu menjadi sebuah perfect design yang kayak sesuatu yang new form ya of session yang kita bisa lakukan buat diri kita sendiri, bahkan tanpa menceritakan kepada orang siapapun yang tadi seperti yang saya inginkan, karena semuanya banyak rahasianya. Karena saya bukan orang yang baik-baik ya, zaman dulu saya orangnya kacrut banget, ngaconya luar biasa. Sekarang pun masih belum sempurna, masih banyak kesalahannya ya, dan banyak hal yang tidak saya banggakan untuk saya ceritakan kepada banyak orang mungkin ya. Jadi saya pengen banget untuk bisa simpen sendiri ya, istilahnya kesalahan-kesalahan yang saya perbuat. Mungkin Anda juga seperti itu, saya juga nggak tahu gitu ya. Nah, tools ini sangat membantu sekali buat saya dan juga kepada teman-teman semua yang lainnya sana gitu ya. Mereka merasakan transformasi yang luar biasa sekali, dan kemudian bisa mereka rasakan dalam hidup mereka ketika mereka sudah melepaskan emosinya. Apa yang tadinya masalah menjadi bukan masalah lagi, semuanya jadi lebih ringan, jadi mudah, apapun yang dikerjakan jadi kayaknya lebih asik, lebih gampang gitu loh, dan lebih seru. Bagaimana what if Anda mencoba sesuatu yang baru, mengkombinasikan antara semua ilmu psikologi yang pernah Anda pelajari dengan ilmu fisiologi menjadi satu ya. Jadi how to be mindful misalkan ya, contoh ya, ada banyak banget sekarang lagi mindfulness. Bagaimana kalau kita bisa memaksimalkan sistem mindfulnya kita? Bagaimana kalau kita bisa melepaskan semua hambatan kita di kepala kita, sehingga ketika kita meditasi itu clear banget, enak banget, nyaman banget, dan nggak ada hambatannya sama sekali dalam diri kita ya. Rasanya benar-benar plong banget, asik, serunya minta ampun, luar biasa. Itulah yang banyak dirasakan oleh semua sahabat-sahabat saya yang menerapkan teknik ini. It's very simple. DOATRT namanya. Divine Auricular Assistance Tension Releasing Technique. Ini adalah sebuah moda sistem di mana mengkombinasikan antara psikologi dengan fisiologi ya, dan menciptakan sebuah hybrid sistem yang baru yang bisa membantu Anda untuk melepaskan semua emosi dengan mudah, sederhana, menyenangkan, dengan waktu yang sangat-sangat cepat. Bahkan kemarin beresin fobia nggak sampai 15 menit hilang ya. Ini rekor dunia ya, kayaknya nggak ada deh yang nyelesain dalam waktu ya kurang dari 15 menit. Kemarin malah cuma 7 menit kalau nggak salah, seingat saya ya. Itu ada videonya recorded semua, jadi bisa ngeliat gitu ya, dan bisa dites juga orangnya. Seru loh ya, jadi kapan-kapan cobain deh. Anyway, thank you. Itu video saya tentang ngebahas tentang psikologi dan fisiologi. Semoga Anda bisa belajar sesuatu. Terima kasih untuk supportnya, dan pastikan untuk kasih komen ya. See you again, bye-bye.